Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Van Helen. NIM saya adalah 1810501010. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Kota Palembang. Dan saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jurusan saya adalah Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi. Adapun tugasnya adalah yaitu mempresentasikan apa itu teknik lobby dan juga melakukan sebuah studi kasus pada sebuah lobby yang pernah terjadi di pengalaman pribadi saya. Sebelum kita memasuki contoh kasus yang akan kita bahas, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu teknik lobby. Melobi menurut dalam bahasa bukunya adalah merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobby. Nah, dengan demikian diharapkan memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Adapun tujuan dari lobby ini yaitu kalau ditinjau dari kalangan bisnis, itu berguna untuk memastikan kelancaran usaha dan mengupayakan tindakan saling menguntungkan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai mitra bisnis. Nah, mitra bisnis berbagai macam, yaitu ada pengusaha, ada distributor, ada provider, ada penyalur modal atau yang biasa kita sebut investor, dan juga lain sebagainya. Keberhasilan lobby pada satu pihak sama artinya dengan kerugian pada pihak lain. Nah, sedangkan pihak lain di sini bisa jadi kompetitor, masyarakat ataupun mitra bisnis. Selanjutnya dalam lobby itu ada berbagai macam strategi. Adapun di sini yang akan saya bagikan adalah strategi yang sudah banyak dipakai atau bisa kita sebut sebagai strategi itu dalam teknik lobby dan negosiasi. Adapun yang pertama yaitu secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini adalah di mana kegiatan lobby ini terjadi ketika kita menggunakan seorang perantara. Orang perantara di sini adalah sebagai orang ketiga, di mana orang ini sudah dipercaya atau sudah dekat dan mempunyai akses pada orang yang akan kita lobby nanti. Yang kedua adalah secara langsung. Yang secara langsung ini adalah kita akan langsung bertatap muka dan berkomunikasi langsung tanpa ada perantara dalam lobby dan membutuhkan hubungan yang sudah terjalin lama saling mengenal satu dengan sama lain. Namun apabila kita belum mengenal antara satu sama lain, kita bisa melakukan terlebih dahulu yaitu pendekatan ataupun perkenalan terlebih dahulu, dan juga kita akan memahami bagaimana gaya komunikasi orang yang akan kita tuju. Dan yang ketiga adalah secara terbuka. Nah, untuk jenis yang secara terbuka ini bukan Anda yang melakukan penawaran untuk berbisnis, melainkan Anda ditawarkan secara terbuka untuk memulai bisnis yang akan dikerjakan bersama tanpa adanya rasa takut diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah yang tertutup. Nah, dari kata-katanya saja sudah tertutup, berarti kegiatan lobby ini terjadi secara tertutup. Kegiatan lobby ini terbilang sangat rahasia dan hanya Anda dan juga pihak yang akan dilobby mengetahui perbincangan dan rencana yang akan dilaksanakan. Nah, pada studi kasusnya ataupun contoh kasus yang pernah saya alami dalam pengalaman pribadi saya adalah ketika saya melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di semester 6 kemarin ataupun pada 2 bulan yang lalu, pada bulan Mei kemarin. Nah, teman-teman, hal yang pertama sekali saya lakukan adalah yaitu melakukan survei lokasi. Setelah melakukan survei lokasi, saya langsung menuju kepada ruangan atau gedung itu untuk menemui adminnya dan juga melakukan negosiasi di sana, berkomunikasi dengan adminnya, banyak bertanya, dan juga seperti yang dikatakan di dalam materi. Agar proses lobby kita nantinya berhasil, ada beberapa cara yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu adalah kenali target. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kenali target adalah saya melakukan survei terhadap orang-orangnya, survei terhadap gedungnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berpenampilan yang baik. Nah,
untuk melakukan lobby perlu penampilan itu perlu, karena ketika first impression ataupun pertemuan pertama dengan orang yang akan kita lobby nanti, mereka akan menilai jika penampilan kita baik, rapi, dan juga mereka akan merasa terbuka untuk berkomunikasi dengan kita. Yang selanjutnya adalah ketika sudah terjalin komunikasi dan perbincangan antara Anda dan juga pelobby nanti, usahakan untuk sebaik mungkin menguasai situasi ataupun kondisi yang terjadi di sana. Jangan panik ataupun lain sebagainya. Persiapkan diri sematang-matang mungkin. Nah, pada kasus saya kemarin, alhamdulillah semua yang saya lakukan itu berjalan lancar dan juga berjalan dengan mudah. Saya datang, saya menyebutkan apa tujuan saya datang ke sana, yaitu untuk melakukan praktik kerja lapangan dan juga atau biasa kita sebut magang. Nah, ketika sampai di sana, orang yang saya lobby itu langsung memberikan saya proses atau prosedur-prosedur untuk melakukan praktik kerja lapangan di tempat itu. Dan yang terakhir itu ada cara penyampaian. Nah, pada cara penyampaian ini kita sebisa mungkin memilih atau memilah kata-kata yang akan kita perbincangkan dengan orang yang akan kita lobby, agar bahasa yang kita gunakan terdengar lebih halus, lembut, dan juga baik. Ini berguna untuk meninggalkan kesan yang baik antara kita dan juga orang yang akan kita lobby nanti. Dan yang terakhir, yang paling penting itu jangan takut gagal dalam kegiatan lobby melobi. Jika kita sudah melakukan persiapan yang matang dan juga persiapan yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa, maka kecil kemungkinan kita akan gagal dalam melobi sesuatu. Kalaupun gagal, itu berarti belum rezeki. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah tadi teknik lobby dan negosiasi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.